Silakan. Sebelum kita mulai belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Inina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma ilma wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Oke ya. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu pembelajaran kita dirahmati oleh Allah ya dan diberikan keberkahan gitu. Sehingga ilmunya bisa diserap dan bisa bermanfaat gitu ya, bisa berguna di kehidupan kita di masa depan. Oke, by the way tadi ada suara burung. Berisik sekali suara burungnya. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materinya ya, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial ya. Tapi sebelum itu kita recalling kembali ya, ingatan-ingatan tentang masa lalu, tentang materi yang kemarin ya. Mobilitas sosial apa? Ada yang masih ingat? Bin, masih ingat Bin? Mobilitas sosial itu apa? Perubahan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya. Oke. Deco, mobilitas sosial apa, Cok? Mobilitas sosial itu suatu kelas sosial. Oke. Wajahnya ditampilkan ya. Bapak berasa sedang mengobrol dengan tembok ya. Oke, di Bapak kasih contoh. Misalnya, Bapak dari kelas nih berpindah ke ruang guru. Nah, itu mobilitas sosial apa bukan? Yuk, dijawab, jangan digeleng-geleng doang. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena yang berpindah adalah orangnya. Sedangkan kalau mobilitas sosial, yang pindah itu apa? Status sosial. Status sosialnya. Oke, good ya. Mobilitas sosial ada berapa? Akhdan? Dua, Pak. Ada dua. Yang pertama? Vertikal. Yang kedua? Horizontal. Horizontal. Oke ya. Arizal Rizky, mobilitas vertikal itu yang seperti apa? Ya. Jenis mobilitas vertikal ada berapa? Ada dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah ya. Betul. Contoh mobilitas vertikal ke atas bagaimana, Rizal? Dari tukang beca ke polisi. Contohnya seperti dari tukang beca ke polisi. Oke ya. Oke ya, nanti dibaca-baca lagi ya tentang pengertian mobilitas, jenis-jenis mobilitas dan sebagainya gitu ya. Untuk pertemuan sekarang kita masuk di materi yang baru, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial ya. Oke, saluran itu apa sih? Saluran.
Saluran apa? Saluran air, saluran gorong-gorong, saluran jembatan. Saluran itu apa? Oke ya. Saluran itu adalah, nah ini. Saluran itu bisa kita sebut sebagai sarana ya, yang digunakan untuk mobilitas sosial. Kalau misalkan ada yang pernah ini salurannya untuk gorong-gorong. Nah, berarti di situ tempatnya atau sarananya itu adalah sebagai gorong-gorong gitu contohnya ya. Kalau saluran mobilitas sosial berarti sarana yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial ya. Di sini ada 5 ya. Yang pertama ada, kalau bisa dilihat ya, ada lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, dan yang terakhir adalah perkawinan ya. Untuk perkawinan sebetulnya ada beberapa ilmuwan yang masih belum memasukkan isu gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa peraturan yang tidak memperbolehkan perbedaan status sosial untuk menikah gitu ya. Dicatat dulu. Oh, mau dicatat. Kelamaan ya. Oke, untuk materinya boleh di screenshot saja dulu ya. Nanti setelah di screenshot boleh nanti dicatat setelahnya. Oh. Oke, ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ingat bahwa saluran mobilitas sosial adalah sarana ya, yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Ingat, mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial. Nah, dengan sarana ini kita bisa melakukan mobilitas sosial gitu ya. Next. Nah, sarana mobilitas yang pertama adalah pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas vertikal ke atas karena dengan pendidikan dapat mengangkat seseorang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya misal nih, Pak Deden dulunya adalah seorang anak petani misalnya. Bukan berarti merendahkan anak petani ya. Misalkan Bapak dulu anak petani misalnya. Nah, karena Bapak di sekolahnya itu pintar misalkan, terus berprestasi, di kemudian hari setelah lulus karena nilainya bagus, Bapak cepat gitu diterima menjadi pengajar di sekolah tertentu gitu. Atau misalkan ada beberapa yang ingin atau misalkan Bapak ingin menjadi polisi misalkan, karena nilainya bagus, karena dulu ketika sekolahnya berprestasi, maka mudah gitu masuk di akademi kepolisian tersebut gitu. Nah, untuk pendidikan itu contohnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ya sekarang tidak puas dengan kondisi keadaan kalian sekarang. Nah, sekarang kalian ini sedang berada di salah satu sarana mobilitas sosial, yaitu di lembaga pendidikan. Singkatnya seperti ini. Ketika seseorang melakukan pendidikan atau bersekolah, otomatis orang tersebut akan memiliki ijazah, gitu kan? Nah, di kemudian hari, maka dia akan mudah untuk diterima bekerja di perusahaan tertentu misalnya. Bandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau tidak sekolah misalkan. Ketika seseorang tidak bersekolah, maka orang tersebut tidak memiliki ijazah.
Ketika orang tersebut tidak memiliki ijazah, maka akan sulit pula dia di masa depan untuk bekerja sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi lembaga pendidikan ini adalah salah satu sarana untuk kita bisa merubah status sosial kita gitu. Jadi kalau misalkan di antara kalian nih sekarang ada yang tidak puas dengan kondisinya, misalnya Abin misalnya anak seorang guru misalnya, duh Pak, saya mah nggak puas dengan menjadi seorang anak guru misalkan. Saya mah di masa depan pengen jadi dosen misalnya. Nah maka dari sekarang Abin sekolah yang benar gitu, berprestasi di sekolahnya. Jadi nanti ketika di kuliahnya akan mudah masuk ke universitas tertentu gitu. Nah dengan kita masuk di universitas tertentu, maka notabene nanti ijazah kita juga ijazah universitas tersebut gitu kan. Dan ketika kita sudah lulus, maka akan lebih mudah juga diterima bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu ya. Oke, untuk yang ini paham nggak? Oke, next Bu. Next. Oke, lanjut aja. Oke, nah ini contoh atau ilustrasi ya. Contohnya di sini, di sebelah sini ya. Ini masih manusia biasa gitu ya. Nah, si manusia biasa ini dia masuk ke lembaga pendidikan, yaitu salah satu sarana mobilitas sosial. Dia sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya lulus gitu. Nah, setelah lulus ini, dia misalnya cita-citanya di sini kita menjadi dokter misalkan. Nah, dengan pendidikan itu, si anak tersebut bisa naik status sosialnya yang tadinya bukan siapa-siapa misalnya ya, menjadi seorang dokter akibat pendidikan itu atau akibat dia bersekolah, karena bersekolah gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Lembaga pendidikan menjadi salah satu sarana di dalam mobilitas sosial. Paham nggak? Paham nggak? Berikan suaranya ya. Bapak merasa sendiri di sini. Ini sepi sekali ya. Sepi. Jadi boleh nanti kalau misalkan Bapak bertanya, kalian menjawab, di unmute aja ya. Seperti biasa, di unmute lalu berkomentar gitu. Kalau cuma jempol-jempol doang atau angguk-angguk doang, Bapak berasa sendiri ya. Oke, paham nggak? Yang pertama ini paham? Paham. Oke. Intinya ketika kita sekolah, kita punya ijazah. Dengan ijazah kita bisa bekerja gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berbeda kalau misalkan kita nggak sekolah, kita nggak punya ijazah, maka bekerjanya pun akan susah gitu, sulit untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Intinya seperti itu. Next. Oke, mobilitas, sarana mobilitas kedua adalah organisasi politik ya. Nah, melalui lembaga politik, seseorang bisa mudah melakukan mobilitas vertikal ke atas bila seseorang tersebut berdedikasi dan memberikan manfaat. Enggak, yang tadi. Nah, memberikan manfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat gitu ya. Nah, untuk organisasi politik ini seperti ini. Contoh, kita langsung ke contoh saja ya supaya lebih mudah. Intinya gini, misalnya Muhammad Ihsan misalnya. Ihsan ini dia orang biasa misalkan, tapi dia pintar di dalam mengelola wilayah. Nah, maka untuk mempraktekkan itu atau mengaplikasikan kemampuan dia di dalam tata kelola wilayah tersebut, dia masuk organisasi politik misalkan. Di sini banyak ya organisasi politiknya tuh, ada Gerindra, PDIP apa gitu ya.
Nah, dengan masuknya Ihsan ke dalam organisasi politik tersebut, maka nanti si Ihsan karena dia memiliki potensi oleh pemimpin partai tersebut, dia diajukan sebagai kandidat menjadi capres atau cawapres misalkan. Contohnya seperti Jokowi kan kemarin. Itu contoh real tuh. Jokowi itu kan dulunya ini ya, misalnya seorang apa itu? Kayu ya, atau pengrajin mebel gitu. Tapi Jokowi ini dia pintar gitu dalam mengelola wilayahnya gitu. Dia masuk di organisasi politik tertentu waktu itu yang merah-merah gitu ya. Dan akhirnya dia diusulkan menjadi wali kota Solo waktu itu. Nah, yang tadinya seorang tukang kayu atau seorang mebel menjadi seorang wali kota Solo gitu. Nah, ini bisa diartikan sebagai organisasi politik ini dia berperan di dalam menaikkan status sosial Bapak Jokowi itu gitu. Atau dalam kata lain, mobilitas sosial ini politik ini adalah sebagai salah satu sarana di dalam mobilitas sosial. Kayak gitu, ya. Paham? Paham nggak? Oke, Bapak persingkat lagi ya. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita memiliki keterampilan dalam pengelolaan wilayah. Kita masuk organisasi politik, ya. Oleh organisasi politik, karena kemampuan kita bagus, gitu, kita diusulkan menjadi calon kandidat tertentu, misalkan wali kota, presiden atau wakilnya, gitu. Nah, sehingga si orang tersebut yang tadinya bukan siapa-siapa, misalnya, akibat masuk ke organisasi politik tersebut menjadi siapa-siapa, gitu, ya. Misalnya Bapak Jokowi yang dulunya adalah seorang tukang mebel, misalnya ya, dia masuk di organisasi politik tertentu, terus akhirnya dia bisa menjadi wali kota Solo waktu itu, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden gitu. Nah, itu akibat karena dia masuk di organisasi politik gitu ya. Nah, jadi organisasi politik ini adalah salah satu sarana di dalam mobilitas sosial gitu, atau salah satu saluran di dalam mobilitas sosial seperti itu ya. Paham nggak? Oke lah, mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang tadi melalui pendidikan, sementara yang kedua itu melalui organisasi politik ya. Oke, next. Nah, kurvanya sama saja seperti yang tadi ya. Dari orang biasa-biasa saja gitu, belum memiliki status masuk ke organisasi politik, akhirnya dia bisa menjadi naik gitu status sosialnya, seperti itu ya. Oke, next Bu. Oke, next aja. Next lagi. Oke, stop. Nah, yang balik lagi Bu. Oke ya. Nah, yang ketiga adalah organisasi ekonomi ya. Untuk organisasi ekonomi ini adalah melalui perantara perekonomian. Contohnya, ini ada yang tahu ini apa? Coba lihat baik-baik. 1, 2. Apa itu? Apa? Hah? Kosmetik? Jersey, betul ya. Yaitu jersey atau seragam sepak bola gitu ya. Ini adalah seragam sepak bolanya MU waktu itu ketika tahun 2000
2010 gitu, sekitar 2010-an ya. Nah, ada yang tahu nggak jersey ini buatan mana? Ini kalau di zoom sebetulnya kelihatan ya. Di sini nih ada centang-centang, ini di bawahnya ada, kalau yang bisa lihat, Made in Indonesia gitu. Kelihatan nggak? Oh, buram ya, kalau melalui zoom buram ya. Oke, nah melalui ekonomi ini yang pengrajinnya itu adalah kalau tidak salah orang Banyuwangi ya. Nah, dia ini pengrajin biasa gitu. Dia tidak sekolah, dia tidak masuk di organisasi politik, tapi dia memiliki kemampuan atau skill di dalam membuat kaos jersey yang bagus gitu. Nah, kemampuan dia di dalam membuatan kaos jersey tersebut terdengar oleh klub luar negeri. Akhirnya dia dikontrak oleh MU waktu itu untuk menyediakan kaos jersey untuk MU di musim kemarin kalau nggak salah ya. Nah, yang si bapak-bapak itu yang tadinya bukan siapa-siapa, akibat dari ekonomi ini gitu, si bapak itu bisa terkenal gitu. Jadi seakan-akan status sosialnya itu naik gitu. Yang tadinya hanya pengrajin rumahan biasa, dia derajatnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu ya. Itu organisasi ekonomi ya. Next. Oke, next. Nah, untuk yang keempat ini adalah organisasi profesi ya. Adalah saluran mobilitas yang melibatkan masyarakat dengan profesi yang sama. Nah, kalau organisasi profesi ini contohnya seperti ada kalau di kita ya, ada yang namanya PGRI. PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Terus yang kedua ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang ketiga ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya. Terus bagaimana sih Pak peran organisasi profesi di dalam menaikkan status sosial kita gitu. Nah, misalnya Bapak nih seorang guru misalnya masuk di organisasi keguruan yaitu di Persatuan Guru Indonesia, misalnya di PGRI. Nah, Bapak aktif tuh di PGRI itu gitu. Karena Bapak aktif di dalam organisasi tersebut, ketua atau pimpinan dari organisasi tersebut misalnya mencanangkan Bapak menjadi Menteri Pendidikan di tahun 2024 misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi akibat kita masuk di organisasi profesi itu menyebabkan kita naik gitu status sosialnya gitu. Yang tadinya Bapak guru biasa gitu. Tapi karena Bapak masuk di organisasi tertentu, organisasi keguruan misalnya di PGRI, terus Bapak diusulkan menjadi Menteri Pendidikan misalkan. Nah, yang tadinya guru biasa menjadi seorang Menteri Pendidikan. Nah, itu contoh dari peran dari organisasi profesi seperti itu ya. Oke, next aja. Oke, next. Oke, next aja. Udah ya. Oke ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi orang-orang yang masuk di dalam organisasi profesi itu dia bisa naik jabatannya atau setidaknya naik juga gitu keuntungannya atau kesejahteraannya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Untuk saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, maaf ya, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberitahukan bahwa akan live ya. Jadi mungkin agak kaget juga nih. Oke, untuk pertemuan sekarang sampai sini.
organisasi profesi ya. Harusnya tadi ada satu lagi yaitu pernikahan ya. Tapi Bapak tidak memasukkan di sini karena katanya pernikahan masih ada perdebatan di situ ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau gitu Bapak yang bertanya ya. Ada yang mau ditanya? Oke, Bapak cek ulang ya. Apakah benar ngerti atau cuman dengerin doang nih? Yang pertama, Bapak nanya ke siapa ya? Arizal Rizky. Jal. Rizal, saluran mobilitas itu apa sih? Sarana yang dilakukan untuk melakukan mobilitas sosial ya. Ada berapa sarana untuk melakukan mobilitas sosial? Ada 4. Yakin? Oke, sebutkan dari yang pertama sampai yang keempat. Terus? 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 Organisasi profesi. Oke, terima kasih Rizal. Yang selanjutnya siapa ya? Akhdan dan berikan penjelasan tentang organisasi politik sebagai salah satu sarana di dalam mobilitas sosial. Ayo. Oke, kalau politik terlalu sulit, kita lanjut di organisasi pendidikan deh. Organisasi pendidikan merupakan salah satu dari saluran mobilitas sosial ya. Bagaimana sih peran dari organisasi pendidikan sehingga bisa menyebabkan seseorang naik status sosialnya? Akhdan masih. Ada PGRI. Itu pendidikan. Oke ya. Organisasi pendidikan itu contohnya adalah sekolah, kuliah, sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu ya. Nah, organisasi pendidikan ini bertugas atau berfungsi di dalam menaikkan status sosial gitu ya. Contohnya Akhdan dulunya adalah hanya seorang siswa biasa gitu. Akhdan sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, di dalam perjalanannya bersekolah tersebut, Akhdan adalah siswa yang berprestasi gitu. Nah, maka di kemudian hari Akhdan mudah diterima kerja sesuai dengan yang Akhdan inginkan. Misalnya Akhdan ingin menjadi Akhdan ingin jadi apa? Akhdan, bisa dengar suara Bapak nak? Oke, kenapa? Agak putus-putus. Oke. Akhdan mau jadi apa Dan? Cita-citanya Dan? Dokter. Jadi dokter. Nah, kalau mau jadi dokter, kira-kira bisa nggak tanpa sekolah?
Enggak. Berarti harus sekolah dulu dong ya. Kira-kira sekolahnya di mana? Di jurusan apa gitu? Di Fakultas Kedokteran, betul ya. Fakultas Kedokteran itu contoh salah satu lembaga pendidikan. Nah, nanti ketika Ahdan sudah masuk di Fakultas Kedokteran tersebut, Ahdan itu selama kuliahnya rajin misalkan dan berprestasi gitu kan. Nah, nanti setelah keluar itu Ahdan akan mudah mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, itu contoh dari peran organisasi pendidikan. Ahdan yang dulunya bukan siapa-siapa, misalkan akibat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah karena ingin menjadi dokter, kuliah di jurusan kedokteran misalnya. Nah, akhirnya setelah lulus dari jurusan kedokteran tersebut, Ahdan melamar ke rumah sakit tertentu gitu ya, dan diterima menjadi dokter di sana misalkan gitu ya. Nah, itu contoh dari saluran mobilitas sosial di bidang pendidikan. Seperti itu ya. Jadi kita nih misalkan bukan siapa-siapa, kemudian sekolah dan akhirnya mendapatkan ijazah. Nah, dengan ijazah itu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Gitu. Kalau Ahdan tadi ingin menjadi dokter, gitu ya. Mungkin ada yang ingin menjadi guru atau polisi atau yang lainnya, seperti itu, ya. Oke, Bin, coba Bin jelaskan peran dari organisasi pendidikan di dalam mobilitas sosial. Oke, berikan contohnya. Berikan contohnya bagaimana? Ketika saya ikut organisasi ini pendidikan, nah nanti saat melamar kerja itu akan lebih mudah keterima. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Organisasi pendidikan itu sekolah ya Nak ya. Bukan organisasi, tapi sekolah gitu ya, lembaga pendidikan. Baik itu SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu ya. Jadi bukan organisasi ya. Lebih tepatnya dia adalah lembaga pendidikan gitu. Jadi bersekolah, bukan masuk di organisasi seperti organisasi politik partai gitu ya, tapi bersekolah. Oke ya. Oke, selanjutnya Deco. Oke, Cok, berikan penjelasan organisasi politik menjadi salah satu sarana di dalam mobilitas sosial. Ya, dengan politik ini orang bisa melakukan mobilitas vertikal hingga orang tersebut. Bapak nggak bisa lihat kamu nak, cuman bisa lihat rambutnya doang nih. Hah? Oke, sok coba jelaskan. Jadi pertanyaannya apa, Pak? Organisasi politik menjadi salah satu sarana sebagai mobilitas sosial. Oke ya. Pertanyaannya, oke, jelaskan sajalah, jelaskan yang tadi yang di poin kedua tentang organisasi politik itu seperti apa sih gitu. Melalui lembaga pendidikan bisa dengan mudah melakukan mobilitas vertikal atas bila sekolah tersebut
Oke ya. Nggak, nggak usah susah-susah ya. Contohnya yang pertama, ya gini nih ya. Misalkan nih sebuah kotak nih. Ini sebuah kotak ya. Misalkan. Tadi yang pertama itu adalah organisasi pendidikan. Ini kalian bukan siapa-siapa misalnya ya. Masuk di organisasi pendidikan, sekolah. Setelah lulus bisa bekerja. Gitu. Naik status sosialnya. Bisa jadi guru, dokter, polisi dan sebagainya. Gitu. Terus kotak ini kita ganti jadi organisasi politik. Gitu. Kalian masyarakat biasa karena memiliki kemampuan di dalam tata ruang wilayah misalnya, masuk di organisasi politik tertentu. Nah, terus akhirnya menjadi seorang wali kota Solo misalkan, atau menjadi seorang presiden akibat dari organisasi politik ini, atau karena kalian masuk di organisasi politik tersebut gitu. Paham nggak? Paham nggak? Atau apa terlalu cepat ya tadi ya? Oke lah ya, untuk itu karena waktu kita sedikit lagi. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas ya. Dicatat tugasnya. Tugasnya adalah carilah. Yo, catat dulu. Carilah atau iyalah nggak apa-apa, carilah masing-masing dua contoh carilah masing-masing dua contoh nyata saluran mobilitas sosial di dalam menaikkan status sosial. Di dalam menaikkan status sosial. Sudah? Dah ya. Nah, nanti kalian di rumah, emang lagi di rumah ya. Berikan masing-masing contoh dari keempat saluran mobilitas tersebut ya. Contohnya tadi Bapak kasih contoh yang pertama ya, yaitu tentang saluran mobilitas di organisasi pendidikan. Misalkan contohnya Arizal nih misalnya dulunya bukan siapa-siapa misalkan. Tapi Arizal ini dia bersekolah dan di sekolahnya itu berprestasi misalkan ya. Nah, akibat hal tersebut sehingga di masa depannya tersebut Arizal menjadi seorang guru misalkan. Nah, cerita tersebut coba cari yang nyatanya, yang aslinya gitu ya, yang real life-nya. Itu masing-masing dua, organisasi pendidikan dua, organisasi politik dua, ekonomi dua, dan profesi dua ya. Oke, paham tugasnya? Oke ya. Untuk pertemuan kali ini ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak ada, oke. Asli Bapak merasa sendiri ini. Ditanya ada yang tanyakan dulu enggak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak ya. Oke lah ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini Bapak tidak terlalu maksimal ya.
karena dadakan kalian belum dikasih tahu gitu, kayak yang pada kaget gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak tutup. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.